Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kumat Custom. Kali ini kita tidak akan membuat video tutorial ya, tapi kita akan mereview ini silinder Soul GT 125 yang dikasih liner, atau ini sudah bukan di hasil silinder ya. Jadi kemarin kemungkinan saatnya ganti atau sudah minta ganti, tapi cuma dikasih liner. Terus dalamnya ini pakai piston KBN atau piston Vario 125 ya. Jadi penuturan dari yang punya motor ini penggantian setahun kemarin, ini harusnya sudah ganti silinder. Kalau untuk Mio J, Mio M3 GT 125 itu yang Yamaha di hasil silinder itu kan gantinya harus satu set sama silindernya ya. Nah ini cuman dikasih liner ya, kalau di sini istilahnya dikasih liner besi cor itu. Kemudian pistonnya pakai punya Vario 125 KBN, yang KBN. Dalam jangka pemakaian 1 tahun ini baret. Nih kok nggak mau fokus. Nah, posisi baretnya seperti ini yang di atas ya, posisi di atas. Untuk yang bawah itu masih mulus. Ini terjadi karena oli itu tidak lancar ke sini. Untuk silindernya baret juga ya. Ini yang bagian atas di sini, yang bagian atas seperti itu, baret skrat tipis. Nah, untuk penggantian kan harusnya satu set ya di hasil silinder itu, silindernya sama pistonnya satu set gitu. Tapi kan ini sudah diganti liner. Untuk ekonomisnya diganti liner, kemudian diganti piston punya Vario 125. Kalau pengalaman saya sebelumnya model seperti ini oke. Jadi nggak ada masalah. Motor saya itu tersayang itu tak tunjukin. Oh, dipakai istri. Dipakai istri ya. Motor saya itu Soul GT yang mesinnya seperti Mio J itu sudah 5 tahun ini. Dulu itu tahun 2018, berarti 6 tahun ya. Sekarang 2004 ya. 2018 itu pulang dari Yamaha SBM Manding, itu naik di tanjakan Sinomati, itu tiba-tiba sekernya nganceng, ternyata kehabisan oli. Jadi bengkel itu juga kadang-kadang lupa ganti oli ya. Itu 6 bulan ya, 6 bulan nggak saya cek olinya, nggak pernah saya ganti oli. Biasa kalau bengkel itu memperhatikan motornya konsumen sampai lupa memperhatikan motornya sendiri. Itu sudah 6 tahun itu awet ya. Tapi ini baru 1 tahun sudah bermasalah. Posisinya itu yang skrat di atas, terus di sini silindernya itu kelihatan kering ya. Nah, kelihatan kering seperti ini. Harusnya seperti ini oke, tapi kesalahannya terletak di sini nih, ini. Nih, sebentar tak fokuskan. Nah, ini gitu lagi. Ini di sini harusnya ada nozzle yang buat nyemprot oli ke piston. Nah, ini dicopot. Ini kemungkinan karena mentok, ini mentok karena di sini, di yang atas ini, yang atas ini nih, ini ada bekas atau ada cacat kelihatan seperti mentok gitu ya. Nah, ini kemungkinan dulu ini karena mentok kemudian dicopot. Akibatnya pelumasan yang ke sini tidak ada pelumasannya sama sekali, cuma dari cipratan di ini, cipratan dari bandulnya itu. Nah, untuk Mio M3 ini kan ada nozzle-nya yang buat nyemprot oli ya, nyemprot oli ke sana. Itu jangan sekali-kali dicopot karena resikonya nanti pelumasannya ke sini tidak maksimal. Oke, kemudian yang kedua, akibatnya oli yang naik ke silinder head nanti volumenya akan berkurang. Tadi ini saya cuma mau ngecek, kan ini motor keluhannya mesin kasar ya, kemericik seperti ya kehabisan oli. Padahal olinya tadi sudah saya ganti baru. Tadi saya cek di olinya itu, di sini oli yang keluar dari sini itu kecil. Jadi kalau nggak digas dia nggak keluar. Nah, pikir saya tadi kan mampet, terus tak buka, oh pistonnya sudah ganti. Nah, pistonnya sudah ganti punya Vario. Terus kemudian saya copot silindernya, agak baret sedikit. Sebenarnya kalau baretnya seperti ini di posisi atas saja, ini suaranya itu nggak begitu terdengar ya, cuman nggak begitu kasar banget. Kalau masih kondisinya seperti ini
harusnya suaranya nggak begitu kasar banget, tapi karena ini nggak ada pelumasan, nggak ada oli yang ke sini atau nggak ada semprotan oli yang ke sini, jadi suaranya di kasar. Jadi kan tadi itu yang oli yang keluar dari sini sedikit, kemudian tak pikir mampet. Untuk ininya juga sudah saya buka tadi, pompa olinya itu sudah saya cek normal. Nah, tak kirain mampet di sini. Nah, ini kan jalurnya dari pompa oli keluar dari sini nih. Nah, tak pikir mampet di sini, kena lem apa gimana. Nah, ini tadi itu tak buka, begitu tak buka, tak semprot, itu keluarnya anginnya dari sini. Waduh, lah ini kok ternyata ini tidak ada. Jadi ya untuk teman-teman yang mau ganti liner M3 atau NMAX atau apalah yang tadinya di hasil mau dikasih liner, kalau seumpama ini mentok, mendingan ininya yang dicoak dikit saja. Jadi jangan sampai nyopot tadi itu, jangan sampai nyopot nozzle. Resikonya pistonnya itu tidak terlumasi, ya, tidak ada penyemprotan oli. Ya. Kemudian tekanan oli yang naik itu akan berkurang. Tekanan oli yang naik ke ini ke silinder head itu akan berkurang. Nah, karena lubang ini kan jadi besar ya, harusnya kan kalau nozzle itu kan kecil itu ya, seukuran kira-kira 1 mili lah, satu lubang 1 mili. Kalau ini kan besar banget, jadi oli itu ngalirnya keluarnya dari sini, karena sini hambatannya itu jadi berkurang ya. Kalau lubangnya kecil itu kan hambatannya besar. Jadi begitu itu dicopot, oli langsung ngalir ke situ. Nah, kalau nggak digas dia nggak mau ngalir naik ke ini, ke silinder head. Untungnya untuk laker-laker bearing-bearing di sini ini aman ya, jadi belum begitu parah. Oke, jadi gini ya, untuk penggantian di hasil silinder menggunakan ini liner, lebih baik di sini yang dicoak ya. Jangan sampai nyopot nozzle-nya, karena akibatnya kan seperti ini. Kemudian kalau untuk yang mau ganti liner silinder seperti rekomendasi pabrik itu diganti silinder sama sekernya, itu jangan lupa untuk nozzle-nya itu dibersihkan, jadi disemprot WD atau ditusuk pakai jarum gitu, takutnya kan mampet. Nah, pernah kejadian juga ganti silinder sama piston asli ori dari pabrik tanpa nozzle-nya dibersihkan, selang beberapa bulan itu balik lagi ternyata kena lagi. Nah, ini baret lagi, ternyata itu nozzle-nya mampet, terus di sini kotor banget. Nah, ini untuk penggantian oli mesin lebih baik ini juga dibersihkan. Kayak untuk nozzle mampet itu biasanya oli masuk ke filter udara, karena kalau nozzle yang di sebelah bandul itu mampet, oli yang naik ke silinder ini akan over atau akan berlebihan, sehingga nanti di sininya ya, nanti semprotannya di sini kan harusnya nyemprot ini nozzle-nya juga kecil juga, karena dia banyak nanti terkumpul di dalam seng ini. Nah, keluarnya dari sini masuk ke filter udara. Jadi biasanya kalau yang filter udaranya itu ada olinya, ada dua kemungkinan, antara motornya roboh atau nozzle-nya itu ketutup. Oke ya. Oke, jadi ini bukan video tutorial, cuman sedikit gambleh saja. Semoga bermanfaat. Jadi berbagi pengalaman lah, sedikit berbagi pengalaman seperti ini, semoga bermanfaat. Tidak bermaksud untuk menggurui. Mohon tambahan kalau ada kekurangan, mohon koreksi kalau ada kesalahan. Oke ya, sekian dulu video kami, semoga bermanfaat.